Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan coba untuk mengulas kembali pembahasan yang berikutnya terkait tentang pernikahan dalam Islam. Banyak hal yang sekiranya perlu untuk diperhatikan agar tidak hanya sekedar mengucapkan lafaz ijal kubul, akan tetapi makna yang ada di dalamnya perlu untuk sekiranya dipahami dengan baik. Makna pernikahan dalam Islam, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu ataupun berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad kuat atau syakon lisan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Dalam hukum nikah sendiri yang pertama harus dipahami itu adalah yang mana yang pertama wajib. Kaitannya itu adalah ketika seseorang sudah mampu memberikan nafkah dan tidak bisa menahan syahwatnya, maka orang tersebut sudah dihukumi wajib dan memang harus segera dinikahkan. Yang kedua kaitannya dengan sunnah, yang mana ketika seseorang tersebut dia sudah mampu untuk bisa memberikan nafkah, akan tetapi dia masih bisa menahan hawa nafsunya atau syahwatnya, maka masih bisa dikatakan hukumnya sunnah. Dan yang berikutnya ketika dihukumi haram, tentu ketika dalam tujuannya dia ingin mencelakai di antara kedua pasangan tersebut, baik itu dari tujuan si istri ataupun si suaminya, maka tersebut tidaklah boleh melakukan sebuah pernikahan, makanya dihukumi haram. Dan yang berikutnya ketika dihukumi makruh, yang mana apabila menjadi orang tersebut melakukan pernikahannya telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah, maka ini disebut namanya makruh. Untuk tujuan nikah sendiri, tentu yang pertama adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Dan yang kelima, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk kaitannya dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya, tentu yang pertama terkait dengan rukun itu sendiri, ada calon suami, ada calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Untuk syarat-syaratnya sendiri tentu yaitu adalah beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak dalam keadaan sedang melaksanakan haji ataupun umroh. Terus kemudian hampir sama dengan yang lainnya. Itu terkait dengan syaratnya. Mahram adalah wanita yang memang tidak boleh untuk dinikahi. Salah satunya adalah wanita yang haram dinikahi karena keturunannya. Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan atau karena persusuan. Yang ketiga yaitu adalah wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Untuk yang berikutnya terkait tentang wali nikah, itu ada dua. Wali yang dalam artian sah memang secara hukum untuk memberikan perwakilan untuk bisa menikahkan akan perempuan tersebut, ini namanya adalah wali nasab. Sedangkan yang kedua itu adalah wali hakim, yang mana memang mewalikannya atau mewakilkan kepada orang yang betul-betul dipercaya untuk bisa memberikan perwakilan atas keluarganya secara tidak langsung. Yang disebut dengan
Berikutnya yaitu terkait tentang kewajiban dan hak suami ataupun istri. Yang pertama yaitu adalah kewajiban suami kepada istri. Beberapa hal diantaranya memberi tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberi nafkah istri menurut kemampuan suami juga. Yang ketiga, berinteraksi dengan istri secara baik, yaitu baik dengan cara yang baik dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istrinya. Dan yang keempat berikutnya menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk kaitannya kewajiban istri kepada suami diantaranya yaitu adalah patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga serta harta benda suami, baik suami berada di rumah ataupun sedang berada di luar rumah. Yang ketiga, mengolah rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak, terutama pendidikan agamanya. Itulah diantara hak dan kewajiban baik suami ataupun istri. Untuk hikmah dalam pernikahan itu sendiri, beberapa hal diantaranya, yang pertama dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. Yang berikutnya terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat mendapatkan generasi penerus yang sah, mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina, terjalinnya tali silaturahmi keluarga antar keluarga dari pihak suami dan istri, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara hikmah dalam pernikahan. Yang berikutnya pembahasannya mengenai tentang talak. Yang mana talak itu sendiri dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan yang tadinya dalam artian sudah sah dalam bentuk pernikahan, namun terada kendala dalam sebuah perjalanannya, maka terjadilah bentuk talak dalam arti melepaskan akan bentuk ikatannya itu sendiri. Sedangkan dari hukumnya itu sendiri, talak itu adalah dihukumi makruh. Dan yang berikutnya adalah tentang iddah. Iddah dalam arti adalah masa menanti yang diwajibkan kepada seorang perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik itu dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal suaminya. Itu yang disebut dengan iddah atau istilahnya namanya masa iddah. Dan yang berikutnya untuk rujuk itu sendiri, kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan raj'ah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Mungkin lantaran beberapa sebab dalam sebuah perjalanan bahteranya, terus kemudian terjadi sesuatu hal yang sampai melakukan bentuk pisah di antara suami dan istri tersebut, yang kemudian kembali lagi, maka kembalian tersebut disebut namanya rujuk. Dan di penghujung dalam pembahasan pernikahan dalam Islam, yaitu sebuah kesimpulan ikatan suci yang bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kesucian diri, menciptakan ketenangan, melanjutkan keturunan, dan menyempurnakan akan ibadah. Melalui pernikahan terbentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan kasih sayang yang menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Terima kasih pada kesempatan kali ini yang telah sedikit memaparkan tentang makna pernikahan dalam Islam, beberapa poin-poin penting yang harus kita pahami bersama agar dalam menjalani bahtera kehidupan dalam rumah tangga tentu sesuai akan dengan tujuannya, yaitu senantiasa untuk bisa menambah akan pundi-pundi pahala, karena ini adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita semua, wabil khusus yang sudah menikah, yaitu senantiasa diberikan ketenangan dalam rumah tangganya, atau istilahnya yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.